Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang-Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening. Pada kesempatan kali ini masih bersama saya Intan Fitriana yang akan memandu acara Bincang-Bincang Sehat pada pagi hari ini. Kemudian untuk narasumber dokter spesialis kami yaitu Dr. Sandy Farina SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kandungan atau kebidanan di Poliklinik Rumah Sakit Islam Banyu Bening. Selamat pagi dokter. Pagi. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dokter. Baik, sahabat, pada kesempatan kali ini, pada di acara Bincang-Bincang Sehat kita hari ini, tema yang akan kita bahas dengan Dr. Sandy SPOG yaitu adalah perkembangan janin dalam kandungan. Yuk kepoin perkembangan janin dalam kandungan. Nah, untuk kenapa kita ambil tema perkembangan janin atau kehamilan? Karena masih banyak sekali ibu-ibu hamil wanita yang belum mengetahui bagaimana sih perkembangan janin dalam kandungan. Nah, langsung saja ya dokter, kita sudah menampung beberapa pertanyaan dokter dari viewers kita, dari Facebook, dari Instagram, dan dari YouTube. Untuk pertanyaannya pertama dokter, sebenarnya untuk perkembangan janin dalam kandungan itu seperti apa dokter? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pagi bunda atau calon bunda ya di sini ya. Nanti hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk sedikit cerita tentang perkembangan bayi itu gimana dalam kandungan. Sebenarnya perkembangannya itu sangat subhanallah mukjizat sekali ya. Jadi dari sel yang kecil jadi beratnya bisa sampai 3 kilo gitu ya. Jadi awal kehamilan itu dihitung dari kapan sih calon ibu itu pertama kali menstruasi. Jadi kadang-kadang ada yang datang ke klinik itu, saya udah hamil sekian, tapi dok perkiraan, karena saya nggak tahu kapan menstruasi. Padahal pertama kali haid itu paling penting. Kenapa? Kita menentukan usia kehamilan di sana. Jadi minggu pertama itu dihitung dari HPMT atau hari pertama mens terakhir ya. Jadi bukan bersihnya, tapi justru mulainya ya. Jadi misalnya kita menstruasi tanggal 1 sampai tanggal 7, hari pertama siklus menstruasi, hari pertama terakhir menstruasinya itu tanggal 1, bukan tanggal 7-nya. Nah, gitu, ya. Jadi pas minggu pertama memang belum terjadi kehamilan. Belum terjadi kehamilan, hanya justru masuk dalam siklus menstruasinya. Jadi ketika si calon bunda ini menstruasi. Ya. Ketika dia menstruasi, indung telur itu lagi mempersiapkan sel telur yang akan nantinya ovulasi atau dibuahi. Ya. Penting di sini bagi calon ibu mempersiapkan diri, buatlah seolah-olah dia nanti akan hamil. Nah, jadi sudah mulai mempersiapkan makanan yang bergizi, pola hidup sehat. Ya. Kalau misalnya si ibu itu mempunyai kebiasaan merokok ya harus berhenti, atau minuman-minuman yang beralkohol juga harus berhenti. Nah, seperti itu. Kemudian pada minggu kedua ya, mulailah terjadi ovulasi atau sel telurnya lepas. Nah, sel telur lepas akan ditangkap yang namanya fimbria dan akan masuk namanya saluran sel telur atau tuba. Disitulah nanti yang akan terjadi pertemuan antara sel telur sama sel sperma jika terjadi pembuahan. Kemudian pada saat ini, pada minggu kedua sampai akhir minggu kedua, sel rahim akan mempersiapkan diri untuk menjadi tempat bagi si calon bayinya. Jadi nanti ada pembuluh darahnya di situ akan lebih banyak, sehingga nanti akan ketika terjadi penempelan bayinya akan mendapat suplai darah yang bagus seperti itu. Nah, pada akhir minggu kedua misalnya terjadi pembuahan, ya, jadi bertemunya sel telur. Ini yang terjadi pada saluran tuba ya, saluran sel telur itu. Sel telur satu dikeroyok sama banyak sperma. Jadi cewek itu cewek berani sendirian, cuman cowok tuh keroyokan. Ketemu nih jadi satu. Nanti akan terbentuk
suatu bulan, ya, sel telur sperma jadi satu akan membelah diri sampai dengan jadi membelah diri dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 sampai 32 yang nanti akan disebut dengan morula. Morula ini akan berkembang, ya, tetap masih dalam saluran sel telur. Ya. Ketika itu rahim tetap mempersiapkan diri untuk menjadi tempat bagi si calon bayi. Kemudian pada minggu ketiga, sel telur yang tadi menjadi morula tetap akan berkembang dan dia akan mempunyai rongga, sudah membentuk rongga yang nantinya akan membentuk lapisan-lapisan yang dinamakan endoderm, ektoderm, sama mesoderm yang nanti akan menjadi bagian-bagian janin, baik dari plasentanya atau janinnya sendiri. Nah, pada saat minggu ketiga ini, si blastula atau bakal janin ini sudah masuk ke dalam rahim. Dia akan menempel atau yang disebut dengan nidasi. Nah, mungkin si calon ibu ini akan mengalami perdarahan. Flek benar. Akan mengalami perdarahan sehingga mungkin dia udah merasa aku badannya sudah tidak enak. Ya, sudah merasa tidak enak. Kok ada perdarahan, aduh jangan-jangan ini keguguran. Nah, ya sudah masa khawatir. Tapi gini para bunda ya, jadi ketika nidasi memang ada perdarahan, tetapi dia sedikit, paling enggak 1-2 hari. Ya, kalau dia 1-2 hari, kadang juga ada yang menghitung, saya menstruasi Dok, tapi cuma 1-2 hari itu sedikit. Nah, jadi rancu dengan kapan terakhir menstruasinya tadi. Ya, jadi perdarahan nidasi hanya berupa flek sedikit dan jaraknya waktu cuma sampai 2 hari seperti itu. Nah, kalau sudah ada nidasi, ada perdarahan ya mungkin bisa istirahat, ya, jangan terus aktivitas dilanjutkan seperti dia. Bed rest enggak, tapi kurangi saja aktivitas. Guys. Jadi seperti itu. Kemudian masuk minggu keempat, ya. Minggu keempat ini sudah berbentuk kantong. Sudah bisa kita lihat pada pemeriksaan USG tapi secara transvagina. Kantong ini nanti ada, kalau di telur ayam itu ada kuning telurnya. Nah, kuning telurnya ini akan menjadi tempat makannya, tempat makan janinnya gitu ya. Kemudian sudah mulai ada denyut jantung bayinya. Nah, jadi dari usia kehamilan 4 minggu si bayi itu sebenarnya sudah bernyawa. Nah, itu ya. Kemudian masuk minggu kelima itu panjangnya kurang lebih sekitar 0,1 cm. Jadi kadang belum terlihat kalau kita pakai USG yang biasa. Ya. Bisa dilihat transvaginal bisa. Ya. Kemudian pada saat ini juga tulang rawan, kemudian saraf, otot itu sudah mulai terbentuk. Dan pada minggu ini juga sudah mulai ada gejala yang namanya morning sickness. Nah, ya, jadi sudah ada mual muntah, malas makan, badan rasa tidak enak. Sebenarnya bisa diatasi semuanya itu. Ya, memang saya paling sering, Dok, gawon bayi, aduh dedeknya kok disalahin, enggak ya. Yo, memang karena akibat perubahan hormon, kadang terus timbul morning sickness-nya itu. Pada minggu kelima ini mungkin terus kan penasaran, oh saya udah telat nih, berarti kalau dihitung-hitung sudah menstruasinya harus menstruasi bulan tanggal sekian, ini udah lewat 1 minggu. Bisa dilakukan PP test, nah, biar memastikan saya hamil nggak ya, kan seneng banget apalagi pengantin baru 1 bulan sih udah nggak, ini ditunggu-tunggu 1 minggu udah lewat, bisa di PP test, tapi terkadang masih samar. Ya, belum. Karena kenapa kok samar atau bahkan negatif? Karena hormon yang namanya beta HCG itu belum maksimal. Ya. Jadi kapan Dok kita PP test? Paling enggak 2 minggu setelah dia lewat HPMT-nya ya. Jadi lebih 2 minggu. Nah, mungkin itu sudah positif jelas. Gitu. Nah, tadi minggu kelima masuk minggu keenam, tambah jelas lagi denyut jantungnya mulai terdeteksi. Ya. Terus panjangnya janin dari kepala hingga tulang ekornya kurang lebih baru 0,4 cm.
Nah, pada saat ini belum berbentuk seperti manusia. Jadi imut banget dia 0,4 cm, tetapi sudah mulai ada bintik matanya. Ya. Mulai bintik mata sama ada tonjolan sedikit, ya itu berupa telinga seperti itu. Kemudian masuk minggu ke-7, panjangnya sudah sampai sebiji kacang hijau. Masih kecil, cuman sudah ada mulai tonjolan kecil. Ya, kalau dilihat di USG itu sudah ada tonjolan kecil yang nanti akan berubah menjadi tangan dan kakinya. Subhanallah sekali. Kemudian otak, mata, dan hidung serta pencernaan sudah mulai berkembang. Jadi memang trimester pertama ini masa bukan perkembangan dia, tapi dia masa pembentukan. Jadi penting sekali para calon ibu nanti ya untuk tidak mengkonsumsi zat-zat yang nanti akan membuat kelainan pada janinnya, gitu ya. Terus kalau pada minggu ke-7 ya tadi ya, ke-8, ini masuk minggu 8, panjangnya sudah sekitar 2 cm, jarinya sudah mulai terbentuk, jari tangan dan kaki sudah mulai terbentuk, dan mungkin Bunda akan merasakan perutnya sudah, gede nih, gitu ya, sudah terasa karena rahimnya sudah membesar, kurang lebih sekitar kayak jeruk bukan jeruk Bali tapi jeruk biasa itu ya. Nah, itu masuk ke minggu ke-8. Minggu ke-9 sudah tulang rawannya sudah diganti dengan tulang yang kompak ya. Matanya sudah sempurna, telinga dan kaki terus berkembang ya. Telinga, kaki, tangan terus berkembang. Panjangnya kurang lebih sekitar 3 cm ya. Terus minggu ke-10 ketika kita periksa bayinya sudah mulai bisa dada-dada dia. Mulai dan pertumbuhan otak juga meningkat pesat sekali. Jadi suplai makanannya dari Bunda nanti harus benar-benar bergizi ya. Kalau pada minggu ke-10 ini janinnya sudah mulai kayak manusia, jadi sudah ada kepala walaupun kepalanya lebih besar dari badannya ya, tapi tangan kakinya sudah kelihatan sempurna seperti manusia biasanya. Dan masuk ke minggu 11 sampai dengan 20 ini perkembangannya cepat sekali ya. Dari 6 cm pada minggu ke-11 sampai dengan 20 itu panjangnya dari 11 sampai 16 cm. Untuk besarannya kurang lebih 8 sampai 260 gram beratnya ya. Nah, mulai dari minggu ini ya, plasenta itu mulai terbentuk, kemudian ada rambut-rambut halus atau yang disebut dengan lanugo itu akan menempel pada kulitnya ya, dia melindungi kulit bayi karena sangat tipis sekali, jadi transparan sekali. Kalau pernah lihat katak gitu kan ada yang transparan ya, nah itu seperti itu, jadi kulitnya tipis sekali, jadi akan tumbuh rambut halus. Lanugo itu fungsinya untuk melindungi bayi ya. Kemudian untuk bayi laki-laki akan tumbuh kelenjar prostatnya, untuk bayi perempuan ovarium atau indung telurnya juga akan tumbuh di situ ya. Kemudian sudah mulai mendengar ya, bayi usia kehamilan 18 minggu itu sudah mulai mendengar. Jadi ketika Bunda bicara atau mendengarkan musik ya, dia sudah ada reaksi. Jadi sudah dari dalam rahim itu bayi itu sudah ada kontak dengan si ibunya ya. Nah, kalau orang barat bilang dengar musik klasik biar pinter, sebenarnya enggak musik klasik aja. Suara ibu, suara bapak, suara yang lain, murotal, Al-Quran, dia juga ikut dengar. Nah, pinternya dari mana, Dok? Pinternya tuh gini. Tadi kan saya sudah menjelaskan otak berkembang dengan pesat pada minggu ini. Jadi ketika ada suara, dia terstimulasi. Untuk bekerja kan kita harus memerintah otak. Nah, ketika dengar suara, otak memerintahkan supaya dia bergerak, ada reaksi. Nah, itu sebenarnya distimulasi otaknya untuk bekerja sedini mungkin dalam rahim, seperti itu ya. Terus kemudian pada usia kehamilan 19 minggu, dedeknya tuh udah mulai melakukan gerakan sadar, seperti dia menghisap jempol, ya, misalnya jempol. Jadi kalau misalnya dilakukan pemeriksaan USG, kalau beruntung,
itu bisa ngelihat didiknya, ya kelihatan sekali dia menghisap jempol itu kelihatan sekali jarinya dimasukin ke dalam mulut ya. Nah, biasanya udah mulai penasaran nih bapak sama calon ibunya, dok, kelaminnya apa sih dok? Nah, itu juga sudah mulai bisa terlihat dari minggu ke-20 itu sudah mulai terlihat, apalagi kalau cowok ya, cowok kadang-kadang sudah timbul monasnya gitu ya, walaupun kecil sudah mulai kelihatan. Kemudian bayi juga terselubungi oleh lapisan lemak ya. Lapisan lemak fungsinya karena dia di dalam air ketuban sehingga kayak orang renang lah, dingin. Nah, lemaknya itu fungsinya untuk menghangatkan bayinya gitu. Kemudian masuk ke minggu 21 sampai 27 minggu. Nah, ini semua wajah semakin sempurna, kelopak mata sudah mulai membuka tutup, kemudian parunya juga sudah mulai dipersiapkan untuk persalinan. Cuman dalam minggu ini belum, surfaktannya belum sempurna sehingga dia baru mempersiapkan saja gitu. Nah, rambut juga sudah mulai tumbuh, cuman pigmennya belum sempurna, jadi masih putih ya kayak orang ubanan gitu. Nah, kemudian untuk mata, pigmen mata juga belum terbentuk, jadi irisnya atau yang warna mata yang itu belum terlihat ya. Cuman retina untuk yang penangkapan bayangan mata itu sudah mulai terbentuk di sini. Kemudian masuk minggu ke trimester 3, 28 sampai 35. Nah, ini mulai kedip-kedip dia. Kadang-kadang membuka mata itu lebih kelihatan lagi. Gerakannya akan semakin banyak terus banter ya, karena rongganya akan semakin sempit gitu ya. Cuman dia mau bergerak kuat sekali sehingga kadang-kadang bikin bunda nanti kaget ya, kaget seperti itu. Kemudian rambut-rambutnya sudah mulai berkurang ya. Terus beratnya pada saat usia kehamilan 32 minggu sudah mencapai 1 kilo 8 ons. Kulitnya sudah mulai tebal, tidak transparan seperti sebelumnya. Masuki 36 sampai 40 minggu lah. Ini bayi sudah bisa dikatakan cukup matang ya. Beratnya kurang lebih sekitar 2,5 kilo lebih ya. Kemudian peredaran darah, otot dan tulangnya sudah siap. Perlu diingat, jadi kalau orang-orang bilang, dok ini sudah 9 bulan, enggak, bayi lahir itu enggak 9 bulan, tapi 40 minggu, jadi 10, kalau dihitungnya 10 minggu ya. Tapi bayi itu bisa lahir atau sudah bisa lahir itu ketika usia mencapai kehamilan di atas 37 minggu, ya, di atas 37 minggu. Nah, pada usia ini, bunda harus waspada dengan gerakan janinnya, ya, jadi harus diwaspadai. Kenapa kok gerakan janin? Dengan kita menghitung gerakan janin, artinya oh ya, ini kesejahteraannya masih tercukupi. Jadi air ketuban akan semakin berkurang, terus ari-arinya akan semakin tua. Mungkin kalau orang awam bilang sudah ada pengapuran, dok, katanya nih ada pengapuran di plasentanya, di ari-arinya, ya. Jadi ada putih-putih di plasenta, jadi pembuluh darahnya itu sudah kukutan, udah matilah. Jadi pabriknya yang ngasih oksigen udah tutup. Jadi oksigen ke bayi semakin berkurang. Kemudian tadi air ketuban semakin berkurang. Nah, ini kan asupan ke bayi juga semakin berkurang. Nah, penting diwaspadai gerakan janinnya bahwa minimal sehari 10 kali gerakan. 10 kali gerakan supaya kita tahu oh ya ini kesejahteraannya masih bagus. Berarti janin saya, bayi saya insya Allah masih baik keadaannya. Tapi saya itu juga harus mempersiapkan diri bahwa ini sudah mulai detik-detik mau melahirkan, gitu ceritanya. Baik dokter. Wah pokoknya luar biasa sekali ya dok. Subhanallah. Iya dok. Iya dok. Kalau untuk tadi kan dokter sudah menjelaskan untuk perkembangan janin dari usia 0 sampai 40 minggu. Nah untuk agar para ibu, para bunda mengetahui kondisinya, untuk biasanya kan pemeriksaan USG ya dok. Nah biasanya kalau USG itu diwajibkan kepada ibu hamil berapa kali dok selama kehamilan? Agar kita mengetahui dari posisinya, kemudian ketubannya dan ari-arinya itu berapa kali dokter? Jadi kalau misalnya pemeriksaan itu apalagi lagi COVID kayak gini ya, memang
sekarang trennya untuk menyiapkan generasi yang bagus, kita harus menyiapkan dari awal. Jadi untuk trimester pertama, ya, untuk ke dokter kandungan deh paling tidak sedikitnya 3 kali, ya 3 kali para bunda ini memeriksakan ke dokter kandungan. Trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Ya, trimester pertama buat apa gunanya, Dok? Gunanya untuk mengetahui ini kehamilannya intrauterin di dalam kandungan atau di luar kandungan, seperti itu ya. Kemudian juga kita mengetahui ada nggak kelainan-kelainan di awal. Kalau dulu trennya diperiksa banyak di akhir, tapi sekarang trennya menuju awal untuk mengetahui ada kelainan-kelainan yang bisa kita hindari, seperti itu ya. Terus penting lagi, sering saya mendapatkan pasien ya, dia sudah hamil besar, dok saya HPL-nya kapan, aduh gimana ini ya. Jadi ibunya nggak tahu kapan siklus menstruasinya, terakhir menstruasinya, dia lupa, terus datang sudah hamil besar. Nah, kalau kita menggunakan USG sehamilan besar, itu biasnya terlalu banyak ya. Ibunya makan banyak, bayinya besar, nanti HPL-nya akan maju. Tapi ketika ibunya makan sedikit, males makan, bayinya kecil, nanti HPL-nya mundur. Padahal ketika hal ini terjadi, ya, misalnya ibunya makannya sedikit, jadi bayinya kecil, HPL-nya mundur. Padahal ini bayinya waktunya dikeluarkan. Tapi kita tunggu sampai HPL yang menurut USG karena hamil tua, ya, nanti kesejahteraan janinnya akan berkurang. Nah, begitu juga dengan yang bayinya besar karena ibunya makan banyak, karena HPL-nya nggak tahu, terakhir menstruasinya nggak tahu, dia HPL-nya maju, padahal parunya belum matang. Karena kita menggunakan USG untuk menentukan usia kehamilan, akhirnya bayinya dikeluarkan, padahal parunya belum siap, akhirnya tidak bisa napas. Nah, seperti itu. Jadi penting sekali di usia kehamilan awal bagi ibu yang tidak tahu terakhir menstruasinya, USG. Nah, itu. Jadi tadi sedikitnya 3 kali lah ya pemeriksaan. Terus kalau USG itu sebenarnya tidak ada masalah. Mau berapa kali pun tidak ada masalah. Ya. Jadi karena USG ini hanya menggunakan suara, getaran suara. Jadi bukan sinar radiasi. Insya Allah sih aman untuk bayinya. Sampai dengan sekarang penelitian yang ada tidak ada masalah untuk ke bayinya, baik bayinya maupun ibunya. Jadi mau berapa kali ya monggo gitu. Kalau untuk trimester ketiga kita untuk melihat bayinya besarnya berapa, kurang enggak ya. Terus posisinya benar tadi, posisinya dia bokongnya di mana, kepalanya di mana gitu ya. Terus ari-arinya gimana, air ketubannya gimana, untuk menentukan si bayi ini ada kendala enggak nanti lahirnya. Seperti itu untuk trimester ketiga. Nah, pada era COVID seperti ini kita menjarangkan dulu ketemu. Jadi yang wajib tadi trimester pertama, ya, nanti ketemu lagi paling tidak trimester keduanya 1 kali dan trimester ketiga. Jadi ya tadi tetap 3 kali. Untuk gimana kalau saya kontrol kebibitan, boleh, tidak apa-apa ya. Itu tapi juga tetap dijarangkan. Ya, dijarangkan, tidak terus misalnya taruh kata trimester pertama sudah USG, ya, nanti ketemu lagi 2-3 bulan kemudian. Ya. Jadi trimester kedua tidak diwajibkan, tapi trimester 3 ya wajib untuk mengetahui kesejahteraan janinnya. Jadi kalau untuk ke rumah sakit atau ke dokter kandungan, ketika ada keluhan sama mual muntah yang berlebihan, ya, jadi dalam sehari 10 kali muntah, tidak bisa masuk sama sekali makanan, itu boleh, bukan boleh, harus ke dokter. Kemudian yang kedua tensinya tinggi, ya, tensinya tinggi. Terus yang ketiga perdarahan. Yang keempat dia saya garis bawahi perdarahan walaupun dia cuma setetes ya, itu tetap namanya orang hamil itu tidak boleh ada perdarahan kecuali nidasi tadi. Ya. Nggak usah, ya biasanya belum kelihatan, makanya bisa ke dokter kandungan itu ketika dia sudah
6 minggu lah ya. Tapi kalau misalnya perdarahan setelah usia kehamilan 6 minggu ke atas, nah sedikit itu pun juga tidak boleh. Harus ke dokter lah ya, ke dokter untuk memastikan ini ada apa. Jadi trimester pertama selain menentukan ini ada kehamilan di dalam atau di luar kandungan, juga menentukan ini hamil apa enggak. Terus tadi perdarahan, yang ketiga ada ketuban pecah dini, ya ada air ketuban yang pecah. Kemudian yang kelima itu dia ada pusing, ya pusing nyeri kepala yang hebat, kemudian kejang. Terus ada yang ketujuh itu ada gerakan janin yang berkurang. Nah itu wajib hukumnya sebaiknya segera ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Biasanya paling sering tadi yang sudah saya bilang morning sickness. Nah, gawat Pak Dok, saya nggak bisa makan. Enggak, sebenarnya ya memang karena perubahan hormonal aja ya, dari estrogen, terus beta HCG, progesteron. Nah ini membuat si usus ibu itu bergerak lebih lambat sehingga jalannya makanan itu akan tertampung dulu lama di lambung, ya, kemudian baru turun ke usus. Nah, ketika itu si ibu akan merasa munek sekali. Sebenarnya bisa disiasati. Siasatinya caranya ya makan sedikit tapi sering. Nah, kalau dulu makannya pagi, siang, sore, kalau sekarang nggak usah 1 sendok. Ya, loh kok dikit banget dong, 2 sendok aja cukup kok. Dikit nanti bayi saya nggak kebagian. Tenang, bisa kebagian. Caranya yaitu sedikit 2 sendok atau 3 sendok makan nasi. Nanti selang 2 jam, 3 jam sudah makan lagi. Nah, terus Dok, saya itu nggak bisa makan nasi. Terus gimana? Tetap harus makan karbohidrat karena perlu energi. Ya, si ibu ini perlu energi untuk aktivitasnya, juga untuk kebayinya juga tetap harus makan karbohidrat. Nah, bisa kok. Nggak, mungkin bayinya nanti dia pengennya sekolah di luar negeri gitu ya. Nah, itu diganti roti, kentang gitu kan. Boleh, nggak apa-apa, biskuit juga boleh, nggak masalah. Atau bayinya ini cinta Indonesia, pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, akhirnya dia makannya kentang, singkong, ubi, itu nggak masalah gitu. Jadi tetap pakai karbohidratnya, sedikit tapi sering ya. Apa sih yang menyebabkan? Ya tadi selain perubahan hormon juga stres, karena mungkin pada pengantin baru punya anak, wah nanti gimana ya, aku bisa ngurus apa enggak, udah mulai nanti persalinannya sakit apa enggak ya Dok. Nah itu mulai bikin stres dia. Akhirnya kalau stres asam lambungnya tinggi. Nah, asam lambung tinggi ini akan membuat dia mual. Tambah lagi nggak makan, ya tambah mual. Ya, jadi bisa disiasati Dok, biar kalau pagi nggak mual muntah gimana Dok? Makan malam. Ya jadi mau tidur itu bolehlah ngambil 1 lapis roti gitu ya, ngemil dikit. Tidur kan dia nanti jadi lambungnya nggak kosong seperti itu. Nah benar banget, harus banget ya mengisi lambungnya jangan kosong. Ya, lambungnya nggak boleh kosong biar asam lambungnya tidak banyak. Selain tadi stres, juga kehamilan kembar atau gemili itu juga bisa menyebabkan mual muntah yang berlebihan. Kenapa? Karena hormonnya akan lebih tinggi lagi seperti itu. Ya. Terus yang kedua, Dok saya susah buang air besar. Nah, gimana mau buang air besar? Mau makannya aja enggak? Nah itu, jadi apa yang mau dibuang masuk aja nggak ada. Ya. Jadi salah satu penyebab sembelit atau buang air besar yang susah yaitu karena yang masuk juga nggak ada. Selain itu juga udah milih-milih makanan. Sayur nggak doyan, kuah juga jarang, minum juga jarang karena takut mual gitu ya. Nah ini yang menyebabkan sembelit. Padahal nanti begitu anaknya lahir sudah bisa makan makanan yang seperti kita, suruh makan sayur. Padahal ibunya dulu nggak mau. Nah itu kan nggak adil gitu ya. Jadi untuk mengurangi sembelitnya, ya sudah makan makanan yang berserat. Ya, terus ada kuahnya, minum. Ya buah juga. Jadi tetap seperti kita sebelum hamil, cuman ya tadi siasatinya makannya sedikit tapi sering. Tuh. Kemudian kakinya kram
kakinya kram. Ya, kakinya kram karena juga aliran ke darah ke kaki juga dia mungkin sudah tidak lancar. Terus gimana dok? Boleh olahraga jalan kaki, boleh untuk melancarkan peredaran darah ya. Terus biasanya juga dok kaki saya bengkak ya, bengkak-bengkak. Bengkak kalau selama tensinya tidak tinggi, no problem ya, nggak masalah. Apa namanya? Itu fenomena yang normal ya. Coba kalau pakai cincin, oh nggak pakai cincin, saya juga deh. Jadi bisa nanti Bunda coba di rumah, bener nggak kata dokter Sandi nih? Kalau pakai cincin nanti bengkak. Jadi di selah bawah sini antara atas sama ujung sini beda, lebih besar yang di bawah sini. Ya di bawahnya cincin. Kenapa? Karena aliran pembuluh darah dari ujung jari menuju jantung itu terhimpit sama cincinnya. Nah itu yang sama kayak kaki bengkak ya. Kenapa kaki bengkak? Karena bagian bawah janin sudah mendesak ke bawah sehingga vena femoralis atau pembuluh darah dari kaki ke jantung yang nanti ke arah jantung itu tertekan ya. Tertekan jadi ada hambatan. Nah itu membuat bendungan di kaki ya, membuat si tungkai jadi bengkak. Terus berarti kalau misalnya dari atas gimana dok, dari jantung ke kaki? Oh nggak ada masalah karena pembuluh darahnya kayak pipa paralon. Jadi kena himpitan tetap dia jalan lancar ya. Terus keluarnya gimana dok? Jalan keluarnya supaya nggak bengkak? Istirahat ya, nggak usah kebanyakan berdiri. Capek orang berat kok ya. Nggak usah banyak-banyak diri. Banyak istirahat. Kalau seperti habis jalan misalnya, boleh tungkainya dinaikkan lebih tinggi dari kepala biar dia turun ke arah jantung. Nah, terus udah gitu juga sering nih biar dilihat orang gaya gitu ya, lagi ke dokter pakainya hak tinggi, waduh tambah itu ya, membuat si tungkai tekanannya akan lebih besar. Nah, itu juga membuat bendungan lagi ke kaki sehingga kakinya akan tampak lebih besar. Nah, nanti dengan sendirinya ketika lahir nanti akan mengecil. Ya, dia akan keluar melalui urin, melalui darah nifas, ingat sama dengan ASI-nya. Jadi kandungan tubuh ibu tuh memang ketika hamil itu akan lebih besar cairannya seperti itu. Ya, itu biasanya yang terjadi pada ibu hamil gitu. Biasanya banyak sekali yang mengeluhkan kok pinggangnya kepegel ya dok ya, itu kenapa dok? Itu fisiologis apa? Fisiologis sebenarnya, fisiologisnya gimana? Nah sekarang kalau coba para bapak yang para bapak ngangkat galon, ya galon kan beratnya berapa sih? Ya kalau nggak tabung gas deh, yang 2 kilo kan ada tuh, bawa aja, wirawiri 10 kali depan belakang kan pegel. Nah sama sebenarnya pegelnya ibu itu karena ya bebannya lebih berat seperti itu. Terus yang kedua juga ligamentumnya ibu ya, itu tulang punggungnya itu lebih longgar. Jadi untuk mempersiapkan si bayi regangannya akan lebih besar lagi. Nah itu memang kadang timbul nyeri. Terus disiasati gimana? Boleh kok kita pakai yang hangat-hangat, dikompres air hangat boleh biar lebih rileks. Jadi enggak masalah. Yang lebih penting lagi istirahat yang cukup seperti itu. Tadi Bu sudah memberikan informasi mengenai apa saja keluhan yang abnormal dan normal sama kehamilan dari kami. Nah tadi Bu sudah menyebutkan yaitu tensi tinggi. Nah itu banyak sekali dok kasus tensi tinggi. Nah itu apa sih dok sebenarnya? Oke, jadi wah bahaya banget. Jadi tensi tinggi atau biasa disebut dengan bahasa kedokterannya preeklamsia. Ya, jadi ini suatu kalau orang awam bilang itu keracunan kehamilan. Jadi si bayi itu dianggap sama ibu benda asing. Nah, ketika ada benda asing di tubuh seseorang akan timbul reaksi. Ya, jadi kalau untuk kasus kehamilan ini reaksinya apa? Salah satunya tensinya tinggi karena sudah di dalam tubuh ibu sudah ada kerusakan, ya, terutama kerusakan endotel atau sel-sel di dalam selnya itu sendiri ya, namanya endotel.
itu sudah mengalami kerusakan. Ya. Dan di situ gejalanya pertama tensinya tinggi. Nah, nanti dikonfirmasi lagi dengan adanya protein uri atau keluarnya protein di dalam kencing. Nah, ketika diperiksa, kok bisa? Karena endotel ini kayak saringan ya, jadi selnya punya saringan. Sebenarnya yang namanya protein itu molekul yang besar. Seharusnya dia tidak keluar lewat pipis gitu ya, tapi ini keluar. Nah, ketika protein keluar, terjadi perubahan tekanan di dalam sel. Nah, banyak cairan yang masuk ke dalam sel sehingga selnya bengkak. Nah, ini terjadi di seluruh tubuh si ibunya. Contoh misalnya ke kepala, ya. Si ibu akan mengalami udem cerebri atau pembengkakan di dalam otak. Ya. Nah, ini akan membuat nyeri kepalanya, nyeri kepala hingga terjadi hipoksia dan akan menjadi kejang. Kalau sudah kejang disebut dengan eklamsi dan ini sangat berbahaya sekali, baik buat ibunya maupun bayinya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ya. Terus yang bisa lagi ke arah mata. Ya, mata akan terjadi pembengkakan di retina. Di retina bahkan bisa mengakibatkan pandangan kabur. Ya. Ya bisa. Ya pernah saya pasien mengalami jadi kebutaannya parsial ya. Jadi karena pembengkakan dari retinanya itu sehingga pandangannya kabur, bahkan dia sampai tidak melihat. Tapi kalau dia membaik, ya, karena preeklamsia ini sampai sekarang ada yang prognosisnya baik, ya, mengarah ke baik, ada yang juga mengalami perburukan. Ya. Kalau membaik dia akan setelah melahirkan, ya, setelah dilahirkan karena sumbernya dianggap itu ari-arinya, ari-ari yang menjadi sumber masalah yang dianggap benda asing oleh si ibu. Nah, ketika ari-arinya sudah keluar, sudah selesai, gitu ya. Seharusnya seperti itu. Nah, mata akan mengalami perbaikan, walaupun mungkin ada yang seminggu 2 minggu pernah ada seperti itu. Ya. Jadi mengalami kebutaan parsial, ya, untuk sementara aja. Nah, itu salah satu contoh gejala-gejala yang bisa terjadi pada preeklamsia. Gimana dok supaya saya tidak terkena preeklamsia ya? Pertama mungkin kurangi makanan yang asin-asin, ya, makanan yang asin-asin, garam ya. Terus yang kedua bisa mengkonsumsi antioksidan. Ya, antioksidan untuk mencegah radikal bebas yang bisa merusak sel. Terus pola pikirnya juga harus sehat, ya, relax, nggak boleh stres karena stres tadi pun juga bisa memicu tensi tinggi maupun juga mengeluarkan sel radikal bebas tadi yang bisa merusak sel-sel yang sehat. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, tadi Bu Dokter sudah menjelaskan banyak sekali mengenai keluhan ibu hamil dari fisiologis dan abnormal, kemudian apa itu fisiologis janin, pertumbuhannya dan lain-lainnya. Nah, jika ada pasien atau ibu-ibu yang mau USG dengan Dokter Sandy atau mau berkonsultasi secara langsung dengan Bu Dokter, nah itu untuk jadwalnya Bu Dokter di Poliklinik Rumah Sakit Banyu Bening, Dokter? Boleh, dengan senang hati nanti. Boleh, jadi saya di Rumah Sakit Islam Banyu Bening, saya punya jadwal praktek dari hari Selasa sampai dengan Kamis. Itu jadwalnya sekitar jam 3. Untuk sementara ini memang jam 13 ya. Secara ini selama masa Covid ini jam 13 sampai dengan jam 15 ya. Tapi nanti mudah-mudahan Covid-nya hilang, balik ke normal lagi ya. Saya mulai praktek sekitar jam 3 ya, jam 15 sampai dengan selesai misalnya biasanya 2 jam sih ya. Jam 15 sampai jam 17 seperti itu. Baik dokter, luar biasa sekali informasi yang dokter Sandy telah berikan. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sungguh luar biasa sekali. Jadi kita sudah paham bagaimana sih perkembangan janin dalam kandungan, kemudian apa saja sih keluhan yang dialami oleh ibu hamil, kemudian dari trimester 1 sampai trimester 3. Nah, kemudian untuk kapan saja kita USG? Untuk ditekankan oleh dokter Sandy ya dok, untuk USG karena untuk persiapan kehamilan awal, kemudian untuk persiapan persalinan juga, yaitu kurang lebih 3 kali ya dok ya, diharuskan untuk cek.
Nah, luar biasa sekali dokter. Terima kasih dok telah Sama-sama. datang dan memberikan informasi yang luar biasa bermanfaat untuk kami semua, termasuk sahabat Penyu Bening. Ditunggu di kedatangan selanjutnya dok ya, di video selanjutnya. Oke, siap. Insya Terima Allah. kasih juga untuk penonton live streaming di Facebook yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Kemudian terima kasih sekali untuk viewers dari YouTube kami, Rumah Sakit Islam Banyu Bening. Jika ada keluhan, jika ada pertanyaan atau request tema yang akan kita bahas di video selanjutnya, boleh sekali komentar di video kami di kolom komentar Facebook atau YouTube. Kita sangat welcome sekali untuk keluhan dan tema yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian jangan lupa like dan subscribe video kami. Kemudian agar kami selalu semangat membuat video tentang kesehatan dan akan menghadirkan dokter-dokter spesialis kami di Rumah Sakit Islam Banyu Bening. Terima kasih, salam sehat, tetap pakai masker, di rumah saja, makan makanan banyak vitamin dan rajin cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.